Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Direktur Rektor 2 Profesor Musi Gule, dan yang kami hormati Pembantu Rektor 3 Bapak Brandes Sony Tuna MAP, yang kami hormati para mahasiswa, dalam hal ini ada BEM dan juga seluruh mahasiswa yang ada. Saya kaget ya bahwa ada mahasiswa yang sejak Jumat melakukan demonstrasi ya masalah UKT. Saya berpikir apakah rektor tidak punya atau tidak pernah memberi waktu kepada BEM, kepada mahasiswa untuk mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan mahasiswa. Saya selalu memberi waktu ya, memberi diri untuk menyerap aspirasi mahasiswa. Tapi saya kaget kok ada demonstrasi yang saya juga sampai ada yang mengirim terus sudah ada akun siapa dan siapa ya. Apakah seperti ini, Ben? Saya sangat menyesalkan ya. Sepertinya kita tidak memberi ruang untuk berkomunikasi ya. Harusnya BEM punya wadah ini untuk berkomunikasi dengan pimpinan. Sehingga apa yang menjadi permasalahan pada mahasiswa itu tersampaikan kepada pimpinan. Tidak dengan cara seperti ini, demo. Ini sudah 2 kali ya demo. Atau apakah BEM ini sudah tidak punya kekuatan untuk meminta aspirasi mahasiswa ini untuk disampaikan kepada pimpinan ya. Sangat terbuka ya. Saya selaku rektor sangat terbuka terhadap permasalahan atau keluhan mahasiswa. Semua kan dapat dikomunikasikan dengan baik ya. Karena kalau dengan cara seperti ini kan itu kita menjual diri kita sendiri ya. Kan Unima ini alma mater Anda juga, saudara-saudara mahasiswa ya. Bukan hanya milik pimpinan ya, tetapi milik kita semua. Nah ini sudah terekspos keluar. Seperti kita tidak ada komunikasi ya. Padahal yang kita tuntut adalah bagaimana UKT ya. Yang juga UKT itu sudah kami sampaikan kepada mahasiswa. Besaran UKT juga kita tidak begitu besar ya. Saudara-saudara mahasiswa menyampaikan itu terbuka dengan 2,5 juta, minta penurunan berapa yang diminta oleh mahasiswa. Dibagi 6 bulan itu 400.000.
padahal kita harus membayar juga semua, harus UKT itu ada berapa, 12 komponen ya. UKT itu sudah registrasi, probinas, perpustakaan, sumbangan bangunan, PKL, PPL, magang, KKN, komputer, praktikum, kesehatan, sosialisasi, publikasi, PA, pembimbing, seminar proposal, seminar hasil, ujian kompres, review artikel, wisuda dan ijazah. Jadi kita kalau bayar UKT, kita harus bayar juga dosen. Makanya kalau ujian tidak ada yang bayar dosen. Karena saudara-saudara sudah bayar UKT. Berapa bayar dosen menguji? Ini baru menguji nih ya. Menguji proposal. Berapa membayar per dosen? 4 dosen atau 5 dosen ujian proposal. Saudara ujian, saudara sendiri akan membayar 4 dosen. 4 dosen dapat bayar berapa? Kita 2 atau 300 atau 200 atau 300 dalam tahun ya. Maksudnya berapa honor dosen menguji proposal ya. Tambah ujian hasil berapa? Kali 5 ujian hasil atau berapa kalau ujian hasil? Berapa orang kalau ujian hasil? 5. Ujian kompres 7. So berapa? Duit itu. Belum wisuda, belum jasa, belum registrasi, belum ini. Kali 7 dosen kalau dia dapat 300 atau 200 ribu dosen menguji ya, kali 7 so 1.400.000. Itu baru kompres, baru ujian hasil. Nah, sekarang berapa ya? Dan lain-lain semua ya, yang harus kita bayarkan. Itu pemahaman kita ya, memahami dulu tentang UKT itu ya. UKT ini akan membayarkan apa? Ada sekian, itu baru berapa ya saya sampaikan tadi saya sudah sebutkan semua, mulai dari registrasi, probinas ya, perpustakaan, baru juga kita menyumbang juga dalam pembangunan ya, sekian persen dari UKT kita ya, baru PKL, magang, KKN ya, PPL ya, komputer, praktikum, kesehatan semuanya. Sehingga kita oleh kementerian sudah mengeluarkan permen, inilah UKT yang ada di Unima. Sekian. Ya. Tetapi ketika ada mahasiswa yang minta ada pengurangan, ya kita di permen itu untuk menghadapi COVID ini ada 3 hal ya. Di permen itu dikatakan ada pengurangan UKT ketika benar-benar mahasiswa itu betul-betul dapat dikurangi ketika dia berdampak COVID. Pembayaran berangsur 2 tahap serta tidak mendapat pengurangan. Tidak mendapat pengurangan ketika kita menilai mahasiswa itu dapat membayar. Karena ketika kita menentukan misalnya 2,5 juta
Kalau dibagi 6 itu hanya 400.000. Cucu saya kalau di SMP itu 2 juta lebih per bulan. Tapi ini saudara di perguruan tinggi itu dengan membayar 400.000 per bulan. Ini satu contoh ya, ketika dapat 2,5 juta. Sehingga saat ini kita pertama mengambil ada pengurangan tetapi tidak flat. Kita hanya bantu pada saat-saat seperti ini, ya. Tapi ketika itu tidak mendapat pengurangan, ya kita boleh memberi mengangsur 2 kali. Jadi misalnya Agustus membayar Agustus ini dan Oktober, ya. Atau tidak sama sekali ketika kita nilai mahasiswa itu dapat membayar. Karena ketika kita harus melayani semua pengurangan, maka PNBP kita tidak tercapai. Kita punya program-program. Kita sudah menentukan pagu yang harus kita capai. Tahun lalu kita sudah tidak capai. Karena pandemi COVID ini mungkin berdampak, ya. Ada 12M yang tidak tercapai. Saya sudah pernah menjelaskan itu kepada mahasiswa. Nah, tahun ini juga kita sepertinya akan seperti itu. Saat ini belum setengah PNBP kita masuk. Baru kurang lebih hanya 35 sampai 40%, 35%, ya, 35% yang masuk UKT. Sudah selesai ini semester 1, ya. Kan Januari, Februari kan membayar toh. Sampai ini bulan ini masih ada mungkin yang lain masih membayar, baru kurang lebih 35 sampai 40%. Kalau dikali 2 semester berikut semester ini ada yang membayar sama dengan itu, maka kurang lebih hanya 80%. Berarti kita tidak juga memenuhi pagu yang sudah ditentukan pemerintah kepada kita dalam pemungutan UKT. Itu sudah pagu yang diberikan oleh pemerintah pada kita. Sekian, dihitung jumlah mahasiswa dan sebagainya, dihitung UKT yang sudah ditentukan oleh kementerian. Ini permen ini, kita tidak menentukan sendiri UKT. Bukan pimpinan cuma suka, oh kasih 2,5 juta, 4 juta, 5 juta. Tidak. Tetapi ini sudah permen yang ada. Maka penentuan juga adalah 10 sampai 15%, 5 sampai 10% itu yang paling bawah. Begitu juga yang paling atas juga tidak begitu banyak. Yang paling banyak adalah tengah. Seperti kurva, ya. Paling banyak membayar adalah yang UKT di tengah-tengah. Nah, sehingga UKT yang di tengah-tengah ini lebih banyak kita bertahan pada UKT yang ada di tengah-tengah. Untuk juga memberi penyimbangan antara yang besar dan juga yang kecil. Ketika memang ada orang yang benar-benar harus kita bantu. Kita sekarang ini saya menyampaikan kepada bidang keuangan. Tolong ini ditelusuri. Ya. Kenapa kita dengan perhitungan yang tidak ada
pagu kita tidak tercapai. Karena mungkin ada lebih banyak ada kurva di bawah mungkin. Ketika pembayaran masih paling banyak di bawah, maka kita akan lakukan visitasi. Lakukan visitasi pada mahasiswa yang apakah mereka memang benar-benar orang yang harus dibantu. Kalau tidak, mungkin ada orang yang punya kemampuan terus minta yang paling bawah, itu dapat sanksi nanti 2 kali lipat UKT-nya. Nah, sehingga kita melihat bahwa untuk kebijakan pimpinan ini mahasiswa yang semester 9 lebih yang memperoleh KIP yang belum selesai itu bisa membayar 50%. Dan juga bagi mahasiswa yang semester 9 yang paling banyak tinggal 9 SKS, maka itu dapat diberlakukan 50% bayaran, ya. Tapi itu harus mendapat rekomendasi atau persetujuan dari atau surat keterangan dari yang prodi dan fakultas yang ditandatangani oleh pimpinan. Nah, bagi mahasiswa semester 1 yang tidak masuk pada poin 1 dan 2 tadi, ya, tentu saja karena semester 1, ya, maka mengajukan pengurangan UKT ini diajukan, tapi kita akan berlakukan ada 3 hal, ya. Mendapat sekali, ya, voucher itu ketika tidak satu mendapat voucher atau mengangsur. Jadi tetap UKT-nya tetap, tapi 2 kali membayar. Itu memberi keringanan, ya. Jadi di situ sudah ada pengurangan, tetapi hanya sekali dalam masa pembelajaran, ya. Nah, jadi kapan saja mahasiswa mau menggunakan voucher itu akan diberikan surat keterangan, mau semester ini atau semester depan atau nanti pada saat dekat ujian dan sebagainya. Nah, tadi dalam rangka untuk membantu mahasiswa, kami tadi rapat dengan tim saber pungli. Kami sudah membentuk satu tim. Saya menyampaikan bahwa ini tadi ada mahasiswa, ya. Ini demo ini hanya demo UKT, tapi sebetulnya mereka lebih pada pengeluhan ketika mereka mau ujian. Karena justru yang lebih berat adalah di saat ujian, bukan bayar UKT. Maka kami sangat komitmen terhadap pelaksanaan saber pungli. Dan ini dalam waktu dekat akan ada banner dan sebagainya untuk dipasang di fakultas-fakultas, dan di situ sudah ada nomor aduan. Jika ada aduan, kita akan tim saber pungli ini akan segera bergerak. Dan saya minta juga saudara-saudara mahasiswa untuk sosialisasi ini. Jangan saudara-saudara pada saat ujian bayar pada dosen.
Tidak ada pembayaran di saat ujian. Tadi saudara kan sudah bayar lewat UKT untuk ujian proposal, ujian hasil, dan ujian komprehensif. Tidak perlu lagi membayar. Karena kebanyakan yang mau minta 50% itu dibayar pengurangan, karena nanti kesulitan untuk masuk pada ujian mulai ujian proposal, ujian hasil, dan ujian kompre. Dan saat ini kami pimpinan semua sepakat untuk menerapkan. Dan saya minta kerjasama yang baik dengan BEM, dengan seluruh mahasiswa untuk sama-sama menerapkan. Jangan kita sendiri terjebak di situ, memberikan uang kepada dosen untuk saat ujian. Tidak ada pungutan-pungutan. Sampai konsumsi pun itu harus disiapkan sendiri oleh mahasiswa. Mau kasih atau tidak. Kalau tidak mau memberi konsumsi kepada dosen saat ujian, nggak apa-apa. Apalagi kalau ujian daring. Mau kasih bagaimana? Pikirin dosen. Bisa tuh. Kalau ada pungutan bilang, terus kita konsumsi, ibu mau bawa lewat dosen. Jadi konsumsi pun kalau memang itu ya daring ya nggak usah. Kalau ujian luring terserah mahasiswa mau siapkan konsumsi atau tidak, terserah mahasiswa. Saya sudah sampaikan kepada pimpinan, tidak ada pungutan sampai pada konsumsi. Diserahkan saja kepada mahasiswa. Kalau mereka menginginkan ada konsumsi, ya mereka adakanlah sendiri. Mau bawa kemari apa yang mereka mau, bawa biar ini dosen kalau mau menguji dan dia tantigo karena kering itu tenggorokan, ya ada akuan. Jadi selesai dilapar, ada cookies, satu atau dua macam. Loh, saudara-saudara mau memberi, kalau tidak pun tidak apa-apa. Jadi itu yang kami harapkan dari mahasiswa untuk kita bersama-sama. Ini kemajuannya ada kurang lebih berapa ini? 300 lebih, hampir 400 orang. Kalau kita mengabulkan semua ini, maka dipastikan kita tidak akan tercapai PDB yang kita. Tetapi kita akan melihat benar-benar pada siapa yang dapat kita berikan. Ada tim verifikasi yang sudah dibentuk. Baik ada pembantu dekan 2, ada dari fakultas dan prodi yang menentukan benar-benar mahasiswa ini boleh dikurangi atau tidak. Tidak bisa semua. Kalau semua, ya kita tidak berpikir untuk bagaimana program ini bisa jalan. Dengan UKT yang rendah ini masih lagi kita minta untuk pengurangan, seperti apa jalannya uniman ini. Jadi saya sangat mengharapkan saudara-saudara mahasiswa dapat memahami ini, berpikir secara dewasa. Sehingga sebetulnya yang paling berat bukan UKT, tetapi uang ujian. Mungkin ada sehari-hari, ada yang dosen minta kalau mendapat nilai begini tambah sekian dan sebagainya.
Itu yang harus diberantas. Kalau UKT kita sudah mengelola sesuai dengan aturan yang ada, dengan program-program yang sudah ada di RAKKL yang sudah disetujui oleh kementerian. Menggunakan dana ini, dana negara, dana PNBP, UKT ini masuk ke dana PNBP yang kita pertanggungjawabkan sesuai dengan rencana yang sudah disetujui oleh kementerian. Kita tidak menggunakan dana PNBP sesuka kita, karena itu harus tertuang dalam RAKKL dulu, baru boleh digunakan. Kalau tidak boleh digunakan dana PNBP ini. Maka dana UKT ini termanfaatkan sesuai dengan program yang ada, perencanaan yang sudah ditetapkan. Sehingga tidak ada untuk siapa, tapi semua ini untuk menunjang program-program penyelenggaraan pendidikan di Dharma perguruan tinggi. Ya. Jadi itu yang supaya Bapak para mahasiswa tahu persisnya UKT seperti apa. Saya tidak menutupi. Kalau mau ada yang mau minta, orang mau lihat tuh RAKKL yang tersebut, silakan lihat. Ya. Karena kita hanya menjalankan sesuai dengan RAKKL yang sudah disetujui oleh kementerian. Ketika kita ada perubahan, kita harus lapor dulu kementerian untuk merubah perencanaan. Dengan dana ini kita akan alihkan pada kegiatan ini. Sudah harus memasukkan proposal, sudah harus memasukkan program apa, baru boleh disetujui. Seperti itu penggunaan dana PNBP kita. Ya, dan kita mahasiswa tahu persis apa peruntukan daripada dana UKT. Terima kasih. Terima kasih Bu Rektor atas penjelasan sekitar UKT. Di paling tidak kita sudah tahu penampungan dana yang dibayarkan oleh mahasiswa per semester yang namanya uang kuliah itu untuk apa? Yang itu juga yang sedang kita jelaskan kepada adik mahasiswa bahwa universitas itu membutuhkan dana untuk bagaimana menjalankan seluruh aktivitas yang ada di Universitas Negeri Manado. Selanjutnya mungkin ada satu dua kata-kata dari pembantu rektor 2 untuk menjelaskan, karena memang juga saya sedikit bingung karena tidak ada juga itu mahasiswa cari-cari PR2 padahal ada pimpinan-pimpinan yang lain. Kami persilakan. Atas kesempatan Pak Presiden. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rektor, yang terhormat Pak Pembantu Rektor 3, serta adik mahasiswa yang saya cintai. Terkait dengan UKT ini, memang jadi polemik untuk kita semua. Terus terang saya sampaikan bahwa kalau misalnya kalau Pak 3 ini kebetulan ya termasuk dengan saya, saya. Jadi kalau kita pikir-pikir, kalau misalnya kita tidak langsung sampaikan, maka kan tidak perlu kita demo. Apapun yang kita dari perwakilan dari B, kemudian kita tidak sepakat lewat koordinasi dengan mahasiswa ya, langsung kita diskusikan langsung dengan Bu Rektor. Dan ternyata kan tidak susah kan sampai kemudian Bu Rektor
Karena diatur bagaimana, ya tentu kebijakan segala macam ini namanya pembantu rektor. Pembantu itu ya menjalankan apa yang sudah diatur, apa yang sudah ditata. Ini saya kira penyampaian saya. Kemudian tadi tentang UKT ini nanti yang disampaikan oleh Ibu Rektor tadi nanti diatur dalam bentuk peraturan, kemudian dilakukan. Ini saya kira yang dapat saya sampaikan yang terkait dengan masalah UKT ini. Jadi semua di dalam penentuan verifikasi ini tentu ada di biro akademik, ada di biro administrasi umum. Ini barangkali yang perlu kita pahami bersama. Yang kedua tadi sudah disampaikan oleh Rektor bahwa sabar pungli itu betul-betul bekerja. Jadi kalau misalnya ini teruskan, tadi saya mendapatkan ada WA dari salah satu pimpinan jurusan. Kalau saya lihat seminar proposal saja, itu kontribusi mahasiswa di dalam seminar daring ini 450.000. Kemudian untuk pembahas itu 200.000. Jadi kalau bahas itu untuk proposal ini 800.000. Kita hitung-hitung kemarin 1,5 juta itu yang akan dibayarkan untuk seminar proposal. Nah, sehingga biayanya jadi tinggi. Yang non UKT yang lebih tinggi daripada UKT. Nah, sehingga kalau kita tegas, kita hilangkan semua, tidak memberikan envelope segala macam, maka tentu teman-teman mahasiswa itu tidak akan susah untuk membayarnya. Nah, ini saya kira salah satu dasar kenapa UKT yang terutama di semester 9 itu rata-rata 2,5 juta paling tinggi. Beda dengan mahasiswa-mahasiswa yang kemudian semester 1 itu ada 5 juta, ada 4 juta. Nah, untuk mahasiswa semester 9 ke atas itu paling tinggi itu 2,5 juta. Ada yang di bawahnya. Nah, ini saya kira kemarin keluar surat dari Bu Rektor tentang edaran bahwa pembayarannya modelnya seperti ini. Nah, kemudian tadi Bu Rektor juga sudah menjelaskan bagaimana tentang KIP segala macam itu. Yang semester 9 yang penyelesaian SKS yang tinggal 9 SKS ya akan ditetapkan ketentuan seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Rektor tadi. Jadi aturan-aturan yang disampaikan oleh Bu Rektor tadi nanti akan dijabarkan dalam bentuk aturan dan akan segera dikeluarkan. Ini saya kira yang perlu saya sampaikan. Kalau untuk teman-teman dari adik-adik mahasiswa ada yang perlu disampaikan juga ya silakan disampaikan. Ini saya kira penyampaian kami, dan di dalam penentuan ini kami tetap melibatkan dari bagian kemahasiswaan di Biro AK. Nah, ini di bawah koordinasi dari Pak Pembantu Rektor 3. Sehingga kalau ada sesuatu yang bisa dikomunikasikan, kemudian diskusi dengan Ibu Rektor tentang masalah UKT ini. Itu saya kira penyampaian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pembantu Rektor 2. Persoalan yang sebenarnya adalah tentang keluar dari kemahasiswaan itu memang banyak kali disampaikan ke Pembantu Rektor 3, tetapi saya sadar diri bahwa penetapan UKT itu bukan tupoksi saya. Jadi itu sampai hari menyampaikan permohonan, saya suruh bawa ke staf saya untuk kedua karena yang menentukan itu. Nah, itulah sebabnya juga saya kira dengan penjelasan Ibu Rektor yang sudah semakin jelas tentang apa itu UKT dan pembentukannya, dan begitu juga dengan penjelasan itu disampaikan oleh Pembantu Rektor 2. Jadi justru saya ingin bertanya kepada adik-adik mahasiswa, apa sih sebenarnya yang menjadi keluhan, yang menjadi kendala, karena paling tidak kita sudah tahu kenapa kita memang harus membutuhkan UKT untuk membiayai seluruh kegiatan-kegiatan ini. Dan apalagi jangan sampai ada suara-suara yang selentingan yang kelihatannya seperti PL3 yang dulu di demo ini.
begitu kan, karena kita sering ada pegawai. Nah, itulah sebabnya saya katakan supaya tidak ada dusta di antara kita, silakan jelaskan bahwa sebagai pembantu rektor 3 saya tidak pernah mau mengutak-utik tentang penetapan UKT karena itu bukan tugas saya. Dari aspirasi mahasiswa, apalagi untuk pengurangan itu harus diletakkan bahwa yang menentukan itu adalah rektor dengan pembantu rektor 2 sebagai pelaksana dari setiap kebijakan. Makanya pada kesempatan ini saya kira hadir pimpinan rektor, pembantu rektor 2 dan saya sebagai pendamping saja mempersilakan kepada beberapa atau 1-2 orang saja karena rektor akan meninggalkan tempat ini segera mungkin karena ada tugas yang lain. Silakan ketua BEM untuk bisa mengatur, jangan terlalu banyak bertanya. Saya kira bahwa aspirasi kalian walaupun kalian mungkin banyak, tetapi aspirasi kan mirip-mirip kan seperti itu. Dan terus terang biar saya tidak tahu apa yang akan mereka sampaikan. Terima kasih. Silakan Presiden mahasiswa. Jadi ini untuk ngatur, jangan terlalu banyak. Terima kasih atas kesempatan. Sebelumnya, betul Rektor bilang, kami dari BEM meminta maaf karena tidak pun berhormati ke Ibu. Kemudian kenapa orang mengambil keputusan dari mahasiswa melakukan aksi? Karena ada begitu banyak pengeluhan dari mahasiswa yang super besar karena hari ini batas terakhir pembayaran. Jadi orang mohon mesti ada mediasi. Makanya turun dari juga kan awalnya tak ada orasi. Cuma setelah orang tahu berdua tidak di tempat, saya berapa orasi dengan supaya apapun pimpinan sektorat yang hadir. Dan waktu itu ada Pak PR3 dan PR4 supaya biar diulang-ulang dan disampaikan di pertemuan. Mana yang mengganggu Pak PR2, maaf, ini bukan ada indikasi persoalan subjektif atau bagaimana. Tadi Pak PR2 bilang siap menerima kalau ada keluhan. Kurang berapa kali Pak ke ruangan Bapak, itu makanya di aksi sebelumnya kita pribadi menyinggung orang lebih gampang mau dapetin rektor daripada yang PR1 yang PR2. Kita tahu mungkin PR3 dan PR4 karena satu fakultas, jadi kalau ada keperluan baru jujur Pak, orang berapa kali sampai di ruangan Bapak pesawat bilang PR2 belum mau berapa mahasiswa. Jujur Pak, akhirnya kita dengan kemampuan berapa orang. Jadi mungkin itu bukan bawa keinginan sendiri, boleh Bapak cek bahwa pesawat. Yang kedua, ada beberapa yang kasih masuk surat permohonan untuk pengurangan UKT. Orang pun mau bikin di kampus, yang paham kalau nggak semua yang dapat yang bisa diakomodir untuk dikurangi. Cuma bagaimana penjelasan Ibu tadi dan yang orang baca di Permendikbud nomor 25 tahun 2020, betul ada sistem pembayaran cicil. Nah ada yang melapor Pak, orang kasih permohonan. Ketika kita sampai di ruangan Bapak, pas dong beliau itu UKT setengah sudah sebegitu betul. Makanya tadi ada teman yang orasi di bawah, selalu jawab sebegitu Pak. Jadi orang sepakat nih apa yang Ibu Rektor bilang tadi. Cuma penerapan di lapangannya Bu, nggak seideal yang Ibu bilang. Sebenarnya orang pun mau karena bagi orang itu sebenarnya mau tenaga karena kalau boleh mediasi begini kan lebih enak. Ada juga kasus yang terkait itu nanti ada kawan rawat mau jelas.
satu mahasiswa baru yang mengeluhkan kepada kami terkait permasalahan UKT. Seperti teman-teman kita bersama, mahasiswa baru ini ya kalau mau dibilang untuk kapasitas berpikirnya walaupun tidak sama rata, kita bisa bilang ya kita teman-teman senior yang lebih banyak pengalaman untuk ada di kampus. Nah, mungkin ini salah satu jadi faktor permasalahan kenapa apa yang akan saya sampaikan ini terjadi. Gitu. Karena ada salah satu mahasiswa berasal dari luar Sulawesi Utara, dia dari Fakultas Teknik, dia datang bersama orang tuanya. Begitu. Ketika dia mendaftar jalur SNMPTN dan untuk uang kuliah tunggalnya sudah keluar nominalnya, yaitu sebesar 4 juta. Dan orang tuanya tidak mampu begitu untuk membayar sebesar itu. Oleh karena itu, dia bersama orang tuanya datang di kampus, datang menghadap untuk mengurus pengurangan UKT. Gitu. Karena dia mendapatkan banyak informasi, apalagi di masa pandemi ini, orang tua yang terdampak bisa mengajukan pengurangan UKT sesuai juga dengan apa yang kita sampaikan tadi. Oleh karena itu dia menghadap dan diarahkan untuk menuju ke ruangan pembantu rektor 2, tetapi belum sampai bertemu pada pembantu rektor 2, ada salah satu orang oknum pegawai di kantor pusat. Saya tidak tahu nama lengkapnya siapa, tetapi untuk kontak dan fotonya saya ada. Begitu, dia menawarkan kepada mahasiswa dan orang tua tersebut, gitu. Oh, urus coba kita untuk pengurangan UKT, nanti dia bantu uruskan, begitu. Jadi karena ya posisinya mereka dari luar daerah dan juga mahasiswa itu mahasiswa baru, masih kurang pengetahuan dalam kampus seperti apa, ya mereka ikut begitu arahan karena dia tahu oknum itu adalah seorang pegawai di universitas di mana itu. Dan waktu itu karena waktu itu mereka mengurus itu waktu PPKM level 4 ini belum diterapkan di Minahasa dan juga kampus waktu itu belum ada edaran untuk mengurangi aktivitas di kampus. Mereka sudah membayar gitu kepada ibu itu dengan jaminan bahwa UKT 4 juta itu akan ada penurunan sebesar paling minimal ibu itu menginformasikan paling minimal 2.500.000. Seandainya boleh kata turun, paling minimal itu 2.500.000. Nah, dan saat itu mahasiswa berserta orang tuanya karena mungkin mereka merasa itu sudah di bawah, mereka bisa mampu untuk membayar UKT, mereka membayar dan memberikan uang itu kepada oknum itu. Kalau mau kita ketahui bersama ya sudah tidak sesuai prosedur karena kan UKT ini memang harus dibayarkan di bank, bukan pegawai. Gitu. Itu salah satu poin permasalahan. Dan yang kedua, ketika beberapa hari berselang, ibu itu kembali chat, gitu. Karena mereka sudah buka kontak nomor WA, ibu itu chat kepada mahasiswa, minta tambah gitu. Awalnya dia minta 1 juta, ditambah 1 juta. Karena untuk mengurus ini kata sampai semester depan UKT sejuta kurang. Jadi kalau boleh tambah 1 juta, dia akan urus sampai selesai. Nah, dan beberapa hari kemudian karena pengeluhan dari orang tua tersebut dia tidak bisa menambah 1 juta, ibu itu bapak paksa gitu. Oh kalau boleh 500 sudah, memang sampai kira ini penurunan UKT selesai. Nah begitu. Dan mirisnya pada beberapa hari yang lalu mahasiswa itu sudah diarahkan untuk ambil slip SPP atau slip UKT-nya di bank. Dan ketika di slip UKT tersebut nominal di dalam slip itu bukan 2,5 juta, bukan juga 4 juta, tetapi 1 juta rupiah. Begitu. Jadi kalau mau dibilang 2.500.000 yang sudah dibayarkan, 1.500.000-nya itu dikemanakan? Gitu. Dan ya setahu saya kalau di sistem sudah terbayar 1 juta itu harus ada pengetahuan pembantu rektor 2 terkait juga anggaran. Saya tidak tahu dan saya tidak mau menunggu apakah ada permainan di balik itu, tetapi ini indikasikan karena kan berdasarkan fakta yang berbeda. Mungkin untuk bagian itu boleh dari rektor dilakukan dan boleh karena itu juga sudah termasuk dalam satu perlakuan publik. Terima kasih. Artinya dari dua penanya ini kan sebenarnya semakin jelas persoalan kan gitu. Yang ketika dia menghadap saya bilang apalagi yang ibu rektor tidak fasilitasi setiap ketemu kan rektor mau pembantu rektor juga rektor 3 juga selalu akomodatif dengan apa semua aspirasi Anda begitu kan. Betul saya bilang seperti itu kan, apalagi rektor sudah memberikan fasilitas kebijakan yang sangat-sangat membantu mahasiswa. Tapi kemudian terjadi seperti ini, ya silakanlah agar supaya
kan daerah dalam PRT-nya kan yang suruh di demo. Ini kan paling gak enak kan kalau terjadi seperti ini. Kalau saya tidak menghandle persoalan UKT, ya karena saya taat asas, itu bukan tugas saya, ya kan begitu. Makanya masih ada yang mau disampaikan, silakan. Ya. Terima kasih atas kesempatan. Selamat sore, 9.02 sepertinya dari Direktur Privasi. Pertama-tama Bu, saya juga akan menyangka misalkan apa yang dikatakan ini tidak ada dia antara mahasiswa dan rektor. Yang ada dia kan dari dulu selalu yang disuarakan antara PR2, PR1 dan mahasiswa. Tapi Bu, kenapa kami datang itu ini? Ini berkaitan dengan permasalahan yang sangat mendesak. Di Indonesia pun terkena COVID. Orang tua nak mampu bayar. Kami sudah coba, misalkan untuk nanti kami akan perjuangkan bagaimana kalau kita di panjang sedangkan pembayar UKT. Tapi ada yang bisa mengubah ini. Sedangkan membayar tidak ada. Nah dalam masih bagaimana? Sedangkan kasih masuk surat permohonan ditolak, maka ada edaran dari PR2 lewat PKWA yang bilang memang ada pengurangan di semester 3, 5 dan 7. Dan kan kita tergampang. Itu semua kan memang kalau bicara UKT dan DKT diatur dalam Permen. Dan Permen menjelaskan bahwa mahasiswa punya hak untuk meminta semua Permen, mulai dari Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu jelas pasal 88, Permen nomor Permen Distrik nomor 22 tahun 2015 tentang biaya kuliah tunggal dan peluang kuliah tunggal, pasal 6 Peraturan Menteri Distrik Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 39 tahun 2016. Semua Permen jelas menjelaskan bahwa mahasiswa punya hak untuk meminta bantuan dan perguruan tinggi berkewajiban melihat kondisi mahasiswa apakah bisa dipakai atau tidak. Tapi kan misalkan tadi seakan-akan mahasiswa yang salah bahwa ada pungli ini, bayar ini 1.800.000, 1.500.000. Itu bukan persoalan pungli, ini bicara UKT bukan pungli. Kalau memang mereka membayar ada masalah saja, tapi 300 lebih orang yang minta pengurangan memang mereka butuh, bukan tidak. Dan Permen nomor 25 sudah menjelaskan. Tapi kan dari dulu yang meributkan ini kan dari pihak kampus. Minta maaf. Ini memang karena ada kelompok yang jelas tentang itu. Saya angkatan 2014. UKT itu subsidi silang, tapi kami subsidi orang yang kaya. Semua 2.500.000, 2 juta dan 1.800.000 setiap jurusan per jurusan. Dan kami yang perekonomian di bawah subsidi orang yang kaya karena sama UKT. Seharusnya mereka yang subsidi kami. Kalau penerapan UKT, ini kan memberatkan orang. Tambah lagi dengan edaran lewat bahwa semester 1 yang UKT 2.500.000 itu tidak bisa lagi ada pengurangan. Angkatan 14, 15, 16 paling tinggi 2.500.000. Permen nomor 32 tahun 2015. Kelompok paling atas. Lalu bagaimana kita mau ini COVID, ada pembatasan, tapi minimal kan tidak punya indikator yang jelas. Jadi dulu kan kami selalu mengeluhkan tidak ada sistem UKT yang jelas di Uniman. Kita mau turun grading bagaimana? Kita tidak mau mengemis pengurangan UKT. Kelompok saja yang dikurangi. 2.500.000 ada banyak orang yang memang mengeluh memang berat. Bukan memang tidak berat. Memang Uniman paling murah, tapi itu tidak seberat. So karena jadi ribut, karena memang kampus belum menyediakan sistem yang jelas untuk dapat mengakomodir permasalahan ini. Bu, dari 2016 saya di sampai detik ini saya demokrat, lelah. Sebelum belajar cepat, bikin penelitian, sebangka orang tua, kampus, waktu cuma ada demo terus. Masa orang yang ada yang bisa mendengarkan itu. Saya rasa pembantu rektor 2 kan sudah bisa melihat keadaan-keadaan sebelum dapat. Ada permasalahan ini. Itu tiap tahun orang demo. Orang dengan ibu juga sudah pernah bicara. Ada permasalahan yang memang bisa misalkan semua yang bisa mau penurunan. Tapi kan indikatornya tidak jelas.
siapa yang mau dibantu, siapa yang tidak bisa dibantu. Kami juga kelompok 1 sampai kelompok 5 UKT di U5 tidak berjalan. Kalau pakai ibu apa tadi yang kurva yang di tengah yang banyak, tidak akan capai PNBP karena memang mesti ada orang yang lebih banyak 5 juta di salah UKT-nya. Tapi kan tidak diberlakukan di sini. Kalau orang pantas mau bisa dapatkan itu. Tapi teman-teman mahasiswa yang lain yang memang mereka hanya mampu bayar 500.000, 1 juta, atau 2,5 juta paling tinggi, mereka dipaksa jadi 2,5 juta. Karena tidak ada indikator, makanya selalu kami misalkan mengusulkan kepada pimpinan, coba orang making ini UKT lebih bagus. Katanya model model bagaimana kalau model UKT model bagi semua orang? Unpad itu dalam sistem teknologi, kasih masuk pendapatan orang tua langsung keluar. U5 tidak ada Bu, bukan kita mempermalukan institusi yang saya cintai dulu, tapi kenyataannya seperti ini. Motor gimana? Itu ya Bu. Makanya banyak orang yang bicara misalkan ada narasi membantu itu 20 kan keresahan. 5 tahun, 4 tahun itu demo dan ada yang dibuat. Misalnya seperti Indonesia yang tidak subjektif, tapi ini yang berkembang. Jangan sampai jadi bumerang lebih dari kampus. Karena kenyataannya seperti itu. Mohon dipertimbangkan. Karena memang kalau ini kan Kemendikbud keluar karena COVID. Nah itu yang mereka mintakan bagaimana masalah itu. Ada penurunan, perintilan, sampai orang sudah bicara cicil itu. Supaya sebab orang mampu, tapi belum sabar, uangnya belum cukup. Sedangkan kalau misalkan pembedaan UI dan UKT, kalau tidak ada UKT tidak bisa mendaftar. Jadi urgensinya lebih tinggi daripada UI yang disinggung tadi. Tidak bisa kontrak PR. Jadi anggap cuti kan? Karena kita sudah satu sistem itu. Kalau tidak ada UKT, dianggap tidak bisa kuliah. Nah itu jadi urgensinya. Makanya kami demo teman-teman juga bilang supaya dari kampus bisa ada kebijakan yang baru yang bisa mampu mengakomodir keresahan teman-teman. Itu Bu. Terima kasih. Karena dari UNS yang 3 tadi saya pemberitahuan ya. Jadi sudah diberitahukan bahwa jam 3 seperti ini masih belum ada pemberitahuan. Saya mau menyampaikan dulu ya. Tapi sesudah nanti ada pemberitahuan saya sudah harus diwawancarai, saya akan meninggalkan tempat ini ya. Tadi sudah disampaikan bahwa masalah UKT yang belum teratur ya. Saya kira tahun ini mahasiswa memasukkan semua data-data, mendaftar data-data sudah keluar UKT. Iya kan? Langsung keluar penentuan UKT. Berarti sudah toh? Ya. Kelompok 1 sampai 5, apakah mereka punya indikator? Misalkan pendapatan ekonomi dari mahasiswa, sebetulnya misalnya dia bisa masuk kelompok 1 atau dia ada nggak yang seperti itu? Itu kan harus dijelaskan kepada mahasiswa baru bahwa ini kenapa masih dapat kelompok 1, karena ini menyangkut ekonomi. Apalagi COVID, perekonomian dari keluarga itu naik turun pasti. Ya, jadi kita kan sistem ya, sudah sistem sekarang. Jadi ketika dia memasukkan kan tidak keluar sama toh semua, ya tidak sama toh semua, berarti ada tahapan ya, ada tingkatan ya. Kalau pendapatan dari sekian sampai sekian, ini pada level ini. Kalau pendapatan sekian sampai sekian level ini, kan seperti itu yang keluar ya. Nah, tanpa memberitahukan itu sudah ada levelnya kan. Jadi level ini tentu pendapatan yang sekian.
Nah, tinggal kan masalahnya tinggal kejujuran dari mahasiswa ya untuk memasukkan data yang benar ya. Jadi karena jangan sampai data sebetulnya dia mampu, dia memasukkan, dia tidak mampu. Dia ada mekanisme yang akan mengecek itu ya. Nah, sehingga mengecek itu ada berbagai opsi ya, seperti ya rekening listrik ya. Rekening listrik kalau dia pakai rekening 3.000, 2.000, nggak mungkin dia nggak mampu. Jadi kalau dia cuma 450 mungkin benar dia nggak mampu ya. Tapi kalau dia punya rekening listrik sekian, nah itu salah satu opsi untuk mengecek kebenaran berkas yang dimasukkan oleh mahasiswa. Itu artinya kita punya UKT sudah ada prosedur aturan yang benar ya. Nah tinggal kenapa itu ada yang ditetapkan 5 juta masih mereka minta pengurangan, karena mungkin ya ada 2 orang kakak beradik dia juga sama ya membayar sekian, itu yang akan nanti kita pertimbangkan. Ketika dia sudah keluar ya sudah sistem dia keluar, berarti dia punya pendapatan orang tua itu memenuhi syarat untuk membayar 5 juta. Nah, jadi sistem yang mengatur itu ya. Nah, tinggal kalau ada pengeluhan kita akan atur ya. PR2 kan sudah menyiapkan tim ya untuk memverifikasi apa yang diusulkan. Memang tidak bisa secepatnya, nanti mungkin akan dibentuk lebih luas lagi mungkin orang, karena begitu banyaknya kita akan teliti benar-benar mereka bisa dikurangi atau tidak, atau kita akan tetapkan pada opsi kedua dengan membayar 2 kali. Nah, jadi kalau bayar 2 kali kan juga itu meringankan ya. Nah, bulan ini belum ada cukup uang ya, dia bayar dulu setengah 2 atau 2 bulan kemudian dia bayar lagi setengahnya. Itu sudah juga meringankan di saat COVID ini ya. Jadi itu yang kita ambil tadi, yang saya sudah sampaikan ada 4 poin ini sudah menjadi alternatif yang akan dipilih oleh mahasiswa ya. Nah, jadi yang akan nanti kita tentukan juga seperti itu ya. Jadi tadi sudah ada untuk 50%, ada juga ada pengurangan, pengurangan dengan voucher, dan juga ada meringankan dengan mencicil 2 kali. Itu. Kalau angkatan 14, 15 dan 16 ini kan itu di setengah. Dan itu klaster paling tinggi. Sesuaikan dengan itu. Yang mana orang bisa diturunkan. Kan bahasa dari PR2 misalkan dalam WA yang tersebar bahwa yang berikan 500 tidak bisa ada pengurangan lagi. Angkatan 14, 15 dan 16 itu 1.500 paling tinggi. Ya, jadi itu memang kebijakan yang waktu dulu ya, pada waktu kalian diangkat ya. Tahun 2014 itu ada ketentuan seperti itu ya, 2,5 juta semua ya. Iya, jadi sekarang kan tinggal mau menyelesaikan toh. Kan sudah di atas 9 semester. Jadi dapat 50%. Nah itu. Jadi kita pertanyakan Bu, apakah mereka bisa ada pengurangan atau tidak? Soalnya kita dikurangi. Ya. Nah, jadi tadi kan Ibu sudah jelaskan, ini sudah menjadi keputusan. Kita akan tetap menerapkan 50% dari semester 9 ke atas, asal di bawah 9 SKS ya. Kalau di atas 9 SKS penuh ya. Oke, setuju ini?
tadi kan sudah ada bayar cicil 2 kali. Saya sudah sampaikan bulan Agustus dan Oktober. Tidak boleh dia lewat dalam 1 semester. Karena dia punya anggaran yang sudah dihitung 1 semester itu, ya.